indera sumber cuan, bisnis di era AI. Ini masih menyangkut video dengan tema keunikan manusia dengan panca inderanya yang tidak tergantikan oleh AI, masih ditambah lagi dengan peluang bisnisnya. Kali ini pandangannya dalam video ini didasar pada filsuf Marshall McLuhan dengan pandangannya the medium is the message. Adapun bisnis modelnya experience based business and premium handmade products. Materi video ini terdiri dari pertama pembukaan cuan di ujung jari, kedua filsafat yang memberi cuan dari Marshall McLuhan, ketiga bisnis panca indera yang prospektif, keempat pengalaman pribadi dan filsafat cuan. Kemudian yang kelima action plan mulai bisnis panca indera. Baiklah, yang pertama mengenai pembukaan, semoga memberi inspirasi. Tahukah Anda di era AI seperti sekarang ini, justru pengalaman indrawi manusia menjadi komoditas yang paling dicari. Menurut data pasar experience ekonomi, menurut data maksudnya pasar experience ekonomi tumbuh 25% per tahun. Saya mau minum kopi dulu dan mencium aromanya. Hari ini kita tidak hanya berbicara yang sifatnya filsafati, tetapi juga cuan. Kita akan membahas bagaimana panca indera kita yang tidak bisa ditiru AI justru bisa menjadi mesin uang yang powerful. Menyangkut filsafat yang memberi pandangan cuan dari Marshall McLuhan, bisa kita dalami sebagai berikut. Beliau merupakan filsuf media, yaitu Marshall McLuhan. Beliau mengatakan the medium is the message. Dalam konteks kita, pengalaman merupakan produk. Pengalaman merupakan produk. Contoh nyatanya, seorang teman saya, Pak Budi, mempunyai coffee shop kecil di daerah Istimewa Yogyakarta. Dia tidak hanya menjual kopi, tapi pengalaman menyeduh kopi bersama para pelanggannya. Para pelanggan diajari merasakan aroma, mendengarkan bunyi blooming kopi, merasakan tekstur grind yang berbeda. Hasilnya, dia bisa menjual paket coffee experience seharga 300.000 per orang, 5 kali lipat dari harga secangkir kopi biasa yang ada di pasaran selevel beliau. Ini yang tidak bisa AI berikan, pengalaman fisik yang otentik. Berikutnya menyangkut bisnis bisnis yang menggunakan panca indera yang prospektif. Berikut ini contoh 3 bisnis berbasis panca indera yang sedang naik daun. Pertama, bisnis sentuhan craft workshop, studio keramik tanah air di tempat tertentu yang membagi-bagikan pengalaman hand terapi misalnya. Mereka menjual paket membuat gerabah mulai 2.500.000, omset puluhan juta per bulan. Kedua, bisnis yang berkaitan dengan penciuman dari panca indera, aromaterapi studio, usaha essential oil custom
yang muncul juga di misalnya Bali. Bisnis ini menciptakan aroma personal berdasarkan cerita pelanggan. Satu botol 100 ml bisa dihargai 500.000 misalnya. Contoh ketiga, bisnis mengenai beragam rasa, gastronomi adventure. Chef Devi di Jakarta membuat dining experience 8 kali kursus dengan cerita di setiap hidangan. Harganya 1,5 juta per orang dan selalu penuh pelanggan. Pengalaman pribadi lainnya, misalnya berkaitan dengan Firasat Cuan, saya sendiri pernah membantu seorang pengrajin kayu tua di Jepara. Awalnya dia hampir gulung tikar karena kalah saing dengan furniture pabrik. Kita ubah strategi, jual bukan saja produk, tapi cerita dan pengalaman. Kita buat workshop merasai kayu, di mana peserta belajar merasakan perbedaan tekstur jati dari sono keling hingga mahoni. Sekarang omsetnya naik drastis. Inilah kekuatan the medium is the message. Pengalaman menjadi nilai jual utama. Kemudian menyebut excellent plan, mulai bisnis yang berkaitan panca indera. Bagi yang ingin memulai, ini langkah sederhana. Pertama, identify your sensory strengths. Keahlian indera apa yang Anda punya. Kedua, create experience package. Rancang aktivitas yang melibatkan panca indera. Tiga, price premium. Jangan murah-murah karena nilai unik manusia harus dihargai. Keempat, digital marketing. Gunakan AI untuk promosi, tapi kontennya pengalaman manusiawi. Kemudian di leaflet bisa dituliskan download worksheet-nya di deskripsi berikut ini. Itu sekedar contoh. Sebagai penutup, bisa dikatakan manusia tetap raja di zaman AI. AI boleh canggih, tapi pengalaman indrawi yang otentik hanya bisa diberikan manusia ke manusia. Inilah peluang bisnis terbesar di era digital. Seperti kata McLuhan, we shape our tools and then don't let the tools shape us. Kita yang bentuk AI, jangan sampai AI yang bentuk kita. We shape AI, don't let the tools shape us. Mari kita jadi entrepreneur yang manusiawi. Stay profitable, stay human. Like, share, bunyikan lonceng notifikasi. Terima kasih.